Hari ini aku lagi mau makan makanan mewah. Kenapa aku bilang makan makanan mewah? Karena ini tuh kan ini ya Indomie goreng. Indomie goreng itu di sini itu langka banget gitu loh. Nggak di semua tempat itu jual kayak gitu. Terus aku juga ada bikin bakso. Aku juga goreng kerupuk kayak gitu. Terus negara Turki ini emang beda kali dengan negara-negara lainnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya kayak negara Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi atau Dubai, itu masih banyak kita jumpai makan makanan Indonesia gampang dicari. Tapi kalau di Turki ini emang agak-agak susah, nggak kayak di negara-negara lainnya kayak gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin salah satu kebijakan dari pemerintah ya, pemerintahnya itu nggak mau mudah dengan sembarangan ekspor impor barang itu ada di negaranya. Contohnya tuh kayak salah satu HP handphone China. Handphone China itu di sini tuh harganya mahal dan di sini itu juga langka nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kan kayak telepon seluler yang dari China itu kan banyak banget ya di toko-toko kayak gitu kan. Di toko-toko pokoknya banyak banget outlet-outlet kayak gitu kan. Di pinggir jalan banyak banget lah pokoknya. Dan harganya tuh lebih murah dibandingkan harga di Turki. Kalau di Turki ini emang mahal. Terus mereka itu nggak sembarangan tempat yang jual kayak gitu loh, harus kayak tempat-tempat khusus kayak di mall. Sedangkan kalau di Indonesia kan kayak toko-toko di pinggir jalan tuh kan banyak kayak gitu. Kok di sini tuh enggak, langka kayak gitu. Tapi kayak gini tuh juga menurut aku baik sih untuk kebijakan pemerintahnya ya, untuk ini agar masyarakatnya itu mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang dalam negeri, lebih mencintai produk dalam negeri kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Aku sebelum sambil cerita sedikit ya. Aku sebelum ke Turki udah pernah pergi ke luar negeri ya, ke Malaysia atau ke Taiwan. Ya cuma jadi ini sih buruh gitu sih. Kerja kasar kayak gitu teman-teman. Kalau di Taiwan itu kan memang jobnya itu kan rata-rata karateka friend ya, jaga orang tua sakit kayak gitu atau nemenin orang tua. Jadi job aku tuh dulu kayak gitu. Jadi kalau ditanya kok ya ini mudah banget sih beradaptasi di Turki kayak gitu kan, ya karena sebelum di Turki aku udah pernah keluar negeri kayak gitu. Ya kok bisa sampai keluar negeri, karena tuntutan kehidupan, karena aku orang susah kan, nggak mau harus merantau, harus bekerja kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu gimana aku mau hidup, siapa yang mau ngasih makan aku kayak gitu. Walaupun aku punya orang tua, aku bukan jenis orang yang suka apa ya, udah dewasa terus duduk di rumah orang tua nggak ngapa-ngapain gitu loh untuk mencukupi dirinya sendiri aja nggak bisa tuh rasanya. Kalau aku ya, aku secara pribadi aku malu banget. Pokoknya aku punya prinsip dari dulu, kalau aku nggak bisa memberi, setidaknya aku tidak akan mengganggu. Itu prinsip hidup aku. Makanya ketika aku belum bisa memberi yang terbaik untuk keluarga aku, untuk orang tua aku nggak mau ganggu mereka. Enak banget. Udah lama banget loh teman-teman nggak makan Indomie goreng, sumpah enak banget. Kalau di Turki itu makanan yang gampang dicari tuh buah-buahan. Buah-buahan tuh di sini tuh apa ya, enak-enak, murah-murah kayak gitu, nggak kayak di Indo. Kalau di Indonesia tuh buah-buahan mahal, kalau di sini tuh murah teman-teman. Enak. Kalau ngomongin biaya hidup ya, biaya makan ya, biaya makan kebutuhan sehari-hari Turki sama Indonesia itu imbang-imbang lah menurut aku. Kalau misalnya pintar memanage keuangan ya imbang lah, nggak ini
maksudnya nggak terlalu mahal timbang sama di Indonesia kayak gitu. Kayak harga ayam, harga sayur itu imbang sama Indonesia. Cuma kalau untuk harga ikan memang iya sih mahal di sini. Kalau di Indonesia kan banyak, di sini kan langka kayak gitu. Terus kalau misalnya biaya hidup di Turki itu gimana sih kayak gitu kan. Kalau di Turki itu yang mahal itu sewa rumah. Kayak rumah aku ini ya, itu harga sewanya per bulan itu sekitar 10.000 lira. 10.000 lira itu kalau misalnya dikursin ke rupiah itu kurang lebihnya itu 5 juta. Sedangkan rumah aku ini ada 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, 2 kamar mandi pribadi, 1 kamar mandi umum. Ada jemuran, ada balkon. Itu rata-rata biaya sewa sekarang itu 10.000. Sedangkan gaji utama orang Turki itu sekarang itu rata-rata itu ada 17.000, ada 20.000. Tapi kalau kita melihat datanya itu gaji orang Turki rata-rata itu gaji UMR ya. UMR orang Turki itu kita taruh aja ranknya itu 20.000 lira. 20.000 lira itu kalau misalnya rank sekarang ini yang rank mata uang sekarang ini, kurs mata uang sekarang ini sekitar 10 juta. Jadi rendah ya di Turki itu ya, sama kayak gajinya mbak-mbak yang kerja di Taiwan ya, rendah. Tapi di sini tuh harga properti itu mahal, harga rumah kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Turki ini, kalau orang seusia suami aku itu udah punya rumah sendiri, habis nikah itu udah dianggap orang kaya, udah dianggap orang berada. Kenapa? Karena harga properti di sini tuh emang mahal banget kayak gitu. Sedangkan harga sewanya aja separuh dari gaji kayak gitu. Terus sebenarnya kalau mbak-mbak yang baru nikah sama orang Turki belum punya rumah, terus nyewa rumah dengan biaya, misalnya suaminya kerjanya gajinya UMR, itu ya cukup untuk biaya hidup gitu loh. Menurut saya sih cukup ya, nggak kekurangan kayak gitu, nggak sengsara banget sih, nggak kayak gitu. Cuma kalau misalnya mbak-mbaknya tuh nikah dapet suami dudanya punya anak misalnya. Jadi di sini tuh kalau orang duda tuh misalnya udah cerai sama istrinya, dia wajib nafkahi anaknya. Kalau di Indonesia kan mau nafkahi mau enggak ya terserah gitu. Maksudnya orang di sekitar aku tuh banyak gitu yang udah duda, cerai sama istrinya nggak ngasih nafkah anaknya kayak gitu loh. Kadang anaknya ikut neneknya, ikut ibunya, orang tua laki-lakinya tuh bapaknya nggak selalu ngasih nafkah. Tapi setahu aku orang sini tuh kalau udah cerai, suaminya dia tetap mengutamakan untuk memberi nafkah anaknya. Jadi kalau misalnya mau nikah, dapat duda, punya anak, harus benar-benar dipertimbangin udah siap belum secara mental atau lahir dan batin. Kenapa? Karena keekonomian suami juga bakal dibagi untuk anaknya kayak begitu. Jadi nggak sepenuhnya gaji suami itu untuk berdua kayak gitu, karena harus dibagi ke anaknya kayak gitu. Kalau di Indonesia kan memang berdasarkan undang-undang laki-laki yang udah bercerai harus ngasih nafkah anaknya. Tapi kan banyak laki-laki yang lalai, udah cerai tapi dia nggak mau ngasih nafkah anaknya, dibiarin aja anaknya sama ibunya sama neneknya kayak gitu, banyak di Indonesia. Kalau di sini enggak. Lalu di sini kalau misalnya perempuan cerai single parent, itu biasanya dia dapat ini bantuan dari pemerintah kayak gitu. Kalau di Indonesia kan enggak kayak gitu. Masih mending di sini lah. Terus iya, untuk pendidikan ya, aku kan kemarin cerita tuh sama mertua aku kan. Jadi lagi ngobrol-ngobrol gitu kan,
Kata mertua aku, kalau untuk pendidikan di sini itu murah, kalau pendidikan dari TK sampai SMA itu murah kata mertuaku. Kenapa? Nggak bayar sekolahnya, yang bayar itu cuma bukunya kayak gitu. Kalau di Indonesia kan ini bayar mahal, ya kan? Walaupun negeri pun tetap bayar, apalagi sekolah-sekolah negeri sekarang juga banyak pungli kan, pungutan liar kan. Terus kayak misalnya kan kayak gini ya, gaji honor itu kan rendah sebetulnya kan, cuma berapa ratus ribu gitu loh. Kadang karena kepala sekolahnya atau sebagian orang tuh ngerasa kasihan, masa kerja gajinya kok segitu, akhirnya dibilang lah ada iuran kayak gitu. Sekolah negeri kan iuran buladan atau bantuan apa gitulah untuk menambah gaji guru honornya kayak gitu kan. Kalau di sini tuh nggak ada kayak gitu, praktek-praktek kayak gitu nggak ada. Kalau ditanya gimana pendapatnya dengan kayak begitu, ya kalau pendapat saya secara pribadi ya, kalau adanya pungli itu saya nggak setuju. Kasihan dong ngajar, masa gajinya cuma berapa ratus ribu kayak gitu, nggak cukup dong untuk bensinnya, untuk makannya. Ya hidup kan satu pilihan, hidup kan udah resiko. Kalau ngerasa nggak cukup, ngerasa nggak ini, kenapa harus ambil profesi itu kayak gitu loh. Berarti kalau udah siap untuk menjalani profesi itu ya harus siap menerima konsekuensinya kan, karena udah tahu berapanya dan bagaimana kan sudah tahu. Jadi nggak usah inilah kalau saya gitu. Kalau saya secara pribadi memang saya nggak pernah tertarik untuk kerja di pemerintah atau seperti itu. Kenapa? Karena saya orang susah, saya orang miskin. Kalau misalnya saya kerja dengan gaji yang segitu tuh untuk diri saya sendiri nggak cukup kok. Kenapa saya harus jalanin? Mending saya cari yang lain kayak gitu. Setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya kayak gitu. Saya sendiri. Cuma kebanyakan kenapa di Indonesia banyak orang yang tertarik untuk kerja honor walaupun gajinya rendah, walaupun gajinya sedikit. Mereka mengharap suatu saat, someday mereka bakal diangkat jadi pegawai negeri. Itu alasannya. Karena kan ibaratnya kalau di Indonesia itu pegawai negeri itu emas 24 karat lah, berharga kayak gitu. Apalagi kok di desa, di kampung. Kenapa berharga? SK-nya digadein ke bank kan udah bisa dapat duit. Ya kan? Tapi kalau gaji pegawai negeri antara negara Turki sama Indonesia itu lebih tinggi gaji negara Turki. Kayak gaji dokter, gaji polisi, gaji tentara itu lebih tinggi di Turki dibandingkan gaji Indonesia. Pegawai negeri di Indonesia. Assalamualaikum.